Halo para pendengar, kali ini gue pengen bahas sebentar aja sebuah judul anime yang baru aja gue tonton beberapa minggu lalu, yaitu Belle, atau bacanya kayaknya Bell deh, dari kata lonceng. Ini adalah anime movie yang rilis pada tahun 2021 kemarin, dan sekarang bisa kalian tonton secara legal di Netflix. Awalnya gue penasaran sama Belle karena dulu banyak yang minta pendapat gue mengenai anime ini. Tapi karena saat itu animenya hanya ada di Cinepolis dan gak ada di XX1, jadinya gue gak bisa nonton karena di tempat gue hanya ada XX1. Barulah di tahun ini gue sempat untuk nonton Belle tanpa tahu sama sekali anime ini ceritanya tentang apa. Bahkan gue gak tahu kalau anime ini punya genre musik. Dan setelah gue tonton, gue masih tetap tidak paham anime ini sebenarnya mau nyeritain tentang apa. Secara konsep cerita, anime ini mirip banget sama anime movie jadul yaitu Summer Wars. Bahkan ketika pertama kali nonton, gue langsung merasa familiar dengan konsep cerita seperti ini. Dan setelah selesai nonton, gue baru tahu kalau ternyata orang yang ngebuat anime Belle adalah orang yang sama dengan yang ngebuat Summer Wars, yaitu Mamoru Hosoda. So, kalau kalian suka sama Summer Wars, gue rasa sih kalian juga bakalan suka sama Belle. Cuma secara cerita, masih jauh lebih bagus Summer Wars. Intinya, anime ini bercerita tentang seorang anak perempuan bernama Suzu yang kesulitan untuk bernyanyi di dunia nyata. Dan dia akhirnya dapat bernyanyi kembali ketika login sebagai karakter Belle di dalam game. I can finally sing again. Ya, sesimpel itu premisnya. Cuma gue benar-benar gak paham sama ceritanya. Apalagi katanya, anime Belle ini terinspirasi dari film The Beauty and the Beast. Nah, ini yang bikin gue makin gak paham sama ceritanya. Tapi sebelum gue bahas kesana, biar gue bahas satu hal yang paling berkesan di anime Belle ini, yaitu scene klimaksnya. Tidak ada satupun anime musik yang pernah gua tonton dan punya scene klimaks semegah Belle. Bukan main scene-nya pak, gua pertama kali nonton merinding ngeliat scene ini. Bahkan ya kalau mau dibilang, bagi gua pribadi, sangat-sangat worth it untuk nonton Belle hanya untuk ngeliat scene klimaksnya. Gak usah peduli soal ceritanya, karena ceritanya emang gak jelas. Scene ketika Suzu bernyanyi sebagai dirinya sendiri dan bukan sebagai Belle di hadapan ribuan player lain, ini bener-bener bikin merinding. Atau kalau gue deskripsikan lebih lebay lagi, rasanya cuma Belle, satu-satunya anime musik yang sukses ngebuat scene musiknya terasa seperti lagi konser. Gue udah nonton cukup banyak anime idol dan anime musik yang nampilin scene ketika mereka lagi manggung. Tapi cuma Belle doang yang benar-benar kerasa vibe konsernya. Contoh, di sini tuh ada scene Suzu lagi nyanyi dan tiba-tiba dia balik badan karena nggak kuat buat lanjut. Lalu semua orang yang nonton ikut bersorak menyemangati Suzu. Lalu scene ketika lampu mati, semua penonton serempak bergembira melihat penampilannya Suzu. Nah, kedua scene ini secara audio benar-benar kerasa luas, seakan-akan kita lagi ada di tengah kerumunan penonton. Nah, disinilah klimaks yang gue maksud. Setelah lampu mati, Suzu mulai mengingat masa lalunya, dan dia mulai bernyanyi dari dalam hatinya yang terdalam sebagai simbol kalau dia telah siap melepas masa lalunya. Di sini, Suzu hanya menyanyikan satu lirik yang sama dan sangat simple, cuma lalalala doang. Tapi impact-nya bukan main pak. Bahkan gue sampai kebanjiran air mata ketika ngelihat scene ini. Lalu yang bikin makin parah, tiba-tiba Suzu berhenti nyanyi dan malah dilanjutkan sama para penontonnya. Satu persatu player mulai menyanyikan lalalala dan seketika tempat yang gelap itu mulai dipenuhi dengan cahaya kekuningan. Bukan main pak, gue ngeliat scene ini kayak lagi ngeliat konser amal. Rasanya kayak semua orang sedang mengikuti konser itu dengan penuh hikmat. Scene ini benar-benar nusuk langsung ke hati gue loh. Apalagi Suzu nyanyinya tuh sambil nahan nangis, jadinya malah makin nyesek. Belum habis sampai di sini Suzu sudah tidak mampu menahan perasaannya dan dia mulai nangis. Lalu para penonton yang saat itu masih bernyanyi, terus bernyanyi dengan suara yang semakin keras. Seakan-akan ingin ngasih tahu Suzu kalau dia nggak sendirian dan semua orang yang ada di sana ingin Suzu tetap bernyanyi. Lalu setelah itu muncul paus dari bawah dan musiknya pun berubah jadi sangat bersemangat. Mulai dari sini Suzu mulai kembali bernyanyi sebagai Belle. Wah gila pak, gue nonton scene ini tuh merinding dan menangis di saat yang bersamaan. Gue benar-benar kecewa nggak bisa nonton scene sebagus ini ketika animenya masih tayang di bioskop. Beruntung banget sih buat kalian yang sempat nonton Belle di bioskop. Gue nggak bisa membayangkan bakal semegah apa musik di scene ini kalau nonton di bioskop. Wah gila pak, sayang banget. Intinya buat gue pribadi, sangatlah worth it untuk nonton Belle cuma demi scene ini doang. Nah sekarang mari kita bahas aspek terlemah dari anime ini, yaitu ceritanya. Kalau kalian mau nonton anime ini, gue cuma pengen bilang, jangan berharap cerita yang bagus. Karena seperti yang gue bilang di awal, ceritanya tuh agak nggak jelas. Katanya kan pengen mengadaptasi Beauty and the Beast, yang mana itu adalah cerita romance. Tapi ceritanya Belle kerasa nggak jelas apakah romance atau bukan. Karena nanti bakalan ada momen dimana kita mengira kalau Suzu suka dengan teman laki-lakinya. Tapi dia seperti dipasangkan dengan karakter serigala di dalam game.
Lalu setelah ketahuan kalau pemilik asli akun itu ternyata masih anak-anak, gue makin gak paham ini sebenarnya anime tentang percintaan atau malah child abuse. Bahkan ada banyak scene yang kerasa aneh karena gak masuk akal secara logika. Salah satunya adalah scene ketika Suzu pergi sendirian untuk menyelamatkan anak-anak itu. Tapi tidak ada satupun yang pergi menemani Suzu. Padahal pada saat itu ada banyak orang lain di sana. Setidaknya biarlah ada satu orang atau satu teman laki-lakinya yang juga ikut menemani Suzu. Hal lain yang aneh adalah cara Suzu menyelamatkan anak-anak itu yang bisa dibilang sebagai Deus Ex Machina. Karena rasanya terlalu gampang buat Suzu untuk bisa menyelamatkan mereka. Lalu setelah ketemu anak-anak itu dan bapaknya kabur, nah anak-anak itu ngapain? Lalu apa maksudnya kita diliatin scene Suzu pelukan dengan anak-anak itu? Apakah ini scene pelukan sebagai keluarga atau sebagai lawan jenis? Dari scene ini tuh kelihatan kalau Suzu pengen dipasangin sama anak laki-laki ini. Tapi masalahnya kita nggak tahu nih anak laki-laki ini udah SMA atau masih SMP. Jadi hal ini ngebuat gue bingung, mereka ini mau dipasangkan sebagai pasangan lawan jenis atau sebagai orang dekat yang dianggap saudara. Gue bingung sumpah sama cerita di bagian ini. Andaikan bagian ini diceritakan dengan jelas dan masuk akal, gue rasa ceritanya Belle bakal jadi lebih mudah untuk dicerna. Ya intinya, Belle adalah anime yang bagus untuk urusan musik, tapi kurang dalam hal cerita. Nah, kalau menurut kalian gimana? Terutama untuk yang udah nonton Belle ya. Apa pendapat kalian soal scene klimaksnya Belle? Dan apakah kalian terpukau sama seperti gua? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan dan bye-bye.